Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang CPNS, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di NH Channel dengan saya Nukman Hidayat. Baik, di video kali ini saya akan membahas masih mengenai soal CPNS terkait TIU, di mana tema yang akan saya angkat di sini bagaimana trik hitung cepat soal CPNS TIU dalam hitungan detik. Baik, langsung saja kita ke soal. Baik, soal yang pertama ini terkait pangkat yang dikurangi. Oke, jika ada soal seperti ini, yaitu 123,5 kuadrat dikurangi 113,5 kuadrat, teman-teman di sini nggak usah menghitung satu persatu, jadi cukup pakai persamaan sifat ini. Jadi ketika ada A kuadrat min B kuadrat, teman-teman harus ingat itu sama saja dengan A plus B dikali A min B. Pegang baik-baik sifat ini supaya proses perhitungan bisa dilakukan lebih cepat. Berarti ketika ada soal seperti ini, tinggal teman-teman jumlahkan dan kurangi baru nanti dikali. Jadinya 123,5 ditambah 113,5 dikali 123,5 dikurangi 113,5. Hasilnya adalah 273 dikali 10. Jauh lebih mudah dibanding menghitung satu-satu. Ketemunya adalah 2370. Oke, soal yang berikutnya ini ada deret pecahan yang dikali. Caranya seperti apa? Teman-teman fokus di masing-masing pecahan yang di dalam kurung. Harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi di sini kita misalkan ada 5 min 4,5. Lihat di sini bilangan yang bukan pecahan ini hasilnya 1 di setiap kelompok pecahan ini hasilnya 1, berarti cara gampangnya adalah tinggal pecahan penyebutnya sesuai dengan masing-masing pasangan pecahan ini, nanti pembilangnya adalah tinggal selisih dari pembilang dan penyebutnya. Jadi misal di sini yang paling depan ya, ada penyebutnya 2, pembilangnya 1, dikurangi saja. Bawah kurangi atas, bawah kurangi atas, bawah kurangi atas, taruh di bagian atas, sehingga akan menghasilkan pada masing-masing kelompok 5 kurangi 4 setengah ya setengah, 5 kurangi 4 sepertiga, 2/3, dan seterusnya sampai yang terakhir di sini adalah 245 dibagi 255. Setelah seperti ini, tinggal teman-teman coret angka yang sama antara pembilang dan penyebut. 2 dengan 2, 3 dengan 3, terus kemudian intinya yang di tengah di sini yang kosong itu nanti pembilangnya akan dicoret dengan penyebut sebelumnya, sedangkan penyebut yang kosong nanti akan dicoret dengan pembilang setelahnya, sehingga menghasilkan seperti ini. Yang tersisa adalah pembilang yang paling depan dan penyebut yang paling belakang. Itulah jawabannya. Jadi jawabannya 1/255. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini ada hasil pengurangan dari operasi tersebut. Berarti di sini ada 2 persamaan yang harus diselesaikan. Ada 2 operasi perhitungan. Yang pertama adalah 16,23% kali 42, dan yang kedua adalah 37,5% kali 16. Karena di sini yang ditanyakan hasil pengurangan, berarti tengahnya dikurangi. Nah, biar cepat teman-teman harus menghafal di sini. Setidaknya ketika teman-teman sudah sering latihan soal, maka sudah terbiasa ketika ada 16,23% ini sama saja dengan 1/6. Kemudian 37,5% ini sama saja 3/8. Baik, kenapa kok bisa seperti ini? Kita buktikan saja ya. Tapi saran saya nanti kalau bisa dihafalkan supaya biar lebih cepat. 16,23% berarti sama saja nanti 3 kali 16 ditambah 2. Ketemunya berapa? 50. 50 dibagi 100, 2,
2-nya dikali 3 berarti 1/6. Yang 37,5% juga sama, jadikan pecahan campuran, nanti jadinya 37 1/2, 2 kali 7 ditambah 1 ketemunya adalah 75. 75 dibagi 100 berarti kan 3/4. Nah penyebutnya itu 4 kali 2 8, berarti penyebutnya 8, pembilangnya adalah 3, ketemulah 3/8. Kemudian setelah seperti ini tinggal dicoret saja teman-teman. 42 bagi 6 7, terus kemudian 16 bagi 8 2, tinggal dikalikan masing-masing kurung. 7 kali 1 7 dikurangi 3 kali 2 6, 7 kurangi 6 ketemunya adalah 1, jadi jawabannya yang A. Oke, kita lanjut. Nah ini ada deret bilangan, dia berurutan, tapi yang membedakan di sini adalah tandanya, positif negatif positif negatif. Caranya seperti apa biar lebih cepat? Caranya teman-teman di sini tinggal menambahkan kurung saja, asal nanti yang di luar kurung itu adalah yang tandanya positif. Kenapa kok yang di luar kurung tandanya positif? Supaya tidak merubah artinya nanti. Nah ini yang paling penting, di luar kurung adalah yang tanda positif, tidak akan merubah hasilnya atau tidak akan merubah arti dari perubahan tadi. Oke, setelah seperti ini kita hitung masing-masing pasangan, yaitu 1 kurangi 2 min 1, 3 kurangi 4 juga min 1, dan seterusnya sampai yang paling terakhir pun adalah min 1. Nah setelah seperti itu teman-teman harus mencari tahu berapa banyak angka pada deret tersebut. Caranya seperti apa? Lihat yang paling depan. Lihat yang paling depannya di sini adalah 1. Berarti 1 itu adalah A-nya. Terus kemudian teman-teman hitung beda dari masing-masing bilangan yang berurutan tadi. Di sini 1 dengan 2 berarti B-nya 1. B itu adalah beda atau selisih antara suatu bilangan dengan bilangan sebelumnya. Berarti pasangan yang pertama adalah 2 dikurangi 1. Belakang kurangi depan. Belakang kurangi depan. Selalu seperti itu untuk B-nya. Nggak usah memperhatikan plus minusnya teman-teman. Karena plus minusnya sudah teman-teman hitung tadi di awal, yaitu 1 min 2 min 1 itu adalah hasil operasinya. Tapi kalau bedanya B-nya itu adalah angka yang belakang dikurangi angka yang depan, tanpa memperhatikan tandanya ya kalau di sini. Oke, terus bagaimana menghitung banyaknya angka pada deret tersebut? Teman-teman tinggal fokus saja di bagian paling belakang. Paling belakangnya berapa? 92. Nah, karena A dan B-nya sama-sama 1, berarti langsung dibagi saja dengan yang paling depan. Yang paling depan itu 1. Ingat ya, berarti cara menentukan banyaknya angka pada deret tersebut, jika A dan B-nya sama, tinggal paling belakang dibagi paling depan. Berarti 92 dibagi 1 ketemunya 92. Berarti banyaknya angka di sini ada 92. Karena hasil operasi dari min 1 ini adalah berpasangan, bilangannya 1 2 3 4. Kan berpasangan. Pasangannya di sini masing-masing ada 2 bilangan. Berarti banyaknya pasangan adalah yang tadi kita peroleh, yaitu 92 N-nya dibagi dengan 2. Karena masing-masing berpasangan 2 bilangan. Jadi 92 dibagi 2 adalah 46. Tinggal dikali saja. Min 1 dikali 46. Ketemulah min 46. Saya menjelaskannya agak panjang supaya teman-teman bisa lebih memahami. Tapi ketika teman-teman sudah terbiasa, ini sebetulnya bisa dilakukan dalam hitungan detik saja. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika 8x plus 12 sama dengan 24xy, maka 6xy min 3 adalah, lihat di sini berarti yang ditanyakan adalah 6x min 3. Jadi nanti fokus supaya persamaan yang di depan itu menjadi
ada unsur 6x min 3. Caranya seperti apa? Tinggal persamaan yang depan, x-nya kita tidak usah pindah, jadi tetap di ruas kiri. Yang 12-nya kita pindah ke ruas kanan, yang tadinya plus jadinya min. Nah, nanti 24x min 12-nya harus dijadikan 6x min 3. Caranya seperti apa? Tinggal teman-teman cari faktornya saja. 24 bagi 6, 4. 12 bagi 3, 4. Berarti faktornya adalah 4. Tinggal teman-teman coret saja 4 dan 8, ketemulah 2 di situ. Jadi hasil dari 6x y min 3 itu sama saja dengan 2x. Jawabannya yang B. Oke, lanjut. Ini ada soal, jika x sama dengan 1/82 dikurangi 1/87 dan y nya sama dengan 1/81 dikurangi 1/88, maka caranya di sini teman-teman nggak usah menghitung hasilnya, tapi cukup fokus saja di penyebut paling depan dari masing-masing persamaan. X-nya berarti penyebutnya 82, Y-nya di situ penyebutnya 81. Itu saja yang perlu dibandingkan. 81 dan 82 berarti 82 itu lebih besar. Karena di sini pecahan berarti dibalik. Jadinya lebih kecil, artinya X itu lebih kecil dari Y. Jawabannya yang C. Oke, soal berikutnya, 50% dari 66,67% dari 9/20. Lihat opsionalnya di sini, karena bentuknya desimal berarti yang 50% ini kita jadikan desimal 0,5. 66,67% lebih mudahnya kita ganti dengan pecahan biasa. Syukur-syukur teman-teman sudah hafal 66,67% itu sama saja dengan 2/3. Dari mana? Dari cara yang seperti di depan. 0,67 itu 2/3 berarti 66 2/3. Karena persen berarti dibagi 100. 3 kali 66 ditambah 2 ketemunya 200, dibagi 100 berarti 2. 2 dibagi 3 2/3. 9/20 nya tidak perlu kita rubah karena akan kita coret dengan yang pecahan biasa tadi 2/3 nya. Ada kata-kata dari berarti diganti dengan kali. Kita coret 2 dengan 20 dan 3 dengan 9. Nah, ketemulah seperti ini. Yang kita coret di situ masing-masing pecahan ketemunya adalah 3 kali 1 dibagi 10 kali 1 berarti 3/10. Yang pecahan biasa 3/10 sama saja 0,3. Jadi 0,5 kali 0,3 ketemulah 0,15. Ada di situ jawabannya yang A. Oke, kita lanjut. 7 adalah 8,33% dari. Berarti yang 8,33% kita rubah menjadi pecahan biasa. 8,33% itu sama saja 1/12. Caranya juga sama dengan yang tadi. 0,33 berarti 1/3, artinya 8/1 dibagi 100. 8 kali 3 tambah 1 25. 25 bagi 100 berarti 4. 4-nya itu dikali 3 berarti 12. Ketemulah 1/12. Ada kata-kata dari berarti diganti kali. Yang ditanyakan 8,3% dari berarti jawabannya kita misalkan dengan A. Berarti 1/12 kali A 1/12. A sama dengannya 7. Nah, nanti 7 dengan 12 kita kalikan saja. Ketemunya adalah 84. Jawabannya yang D. Oke, soal selanjutnya. Ini jika X per Y sama dengan 4/5 dan Z per X sama dengan 3/8, maka Z per Y adalah, kalau ada soal seperti ini teman-teman fokus di yang ditanyakan. Di situ ada Z per Y. Berarti yang tidak ada di unsur tersebut adalah X. Maka X-nya harus kita hilangkan di yang diketahui. Otomatis yang diketahui di situ X-nya yang sebelah kiri itu berpasangan dengan 4, yang sebelah kanan itu berpasangan dengan 8.
X nya harus kita hilangkan karena yang satu di atas sebelah kiri kan di atas, yang satunya di bawah sebelah kanan itu, maka langsung kita coret saja. X dengan X berarti habis 1 1. 4 dan 8 karena itu merupakan pasangannya X juga kita coret 1 dan 2. Nah yang atas berarti kan 1 dengan 3 itu dikalikan punyanya si Z, yang bawah 5 dan 2 dikalikan itu punyanya si Y. Maka Z per Y, Z yang di atas berarti kan 3 kali 1 3, yang bawah itu Y berarti 5 kali 2 10, berarti 3 per 10. Jawabannya yang B. Oke, soal selanjutnya 99% dari 0,275, 275, 275 dan seterusnya. Berarti caranya adalah di sini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 99% berarti itu sama saja dengan 999 per 100, 999 per 100. Oke, terus kemudian fokus yang 0,275 275. Di sini ada angka pengulangan. Pengulangannya di mana? Yang 275. Itu kan diulang. Nah, 275 karena ada 3 angka yang diulang, maka kalau diubah ke dalam bentuk pecahan biasa, yang diulang itu ditaruh di pembilang atau taruh di atas. Berarti 275 nya sebagai pembilang, penyebutnya berapa? Penyebutnya selalu 9, karena di situ 3 angka yang diulang, berarti 9-nya juga diulang 3 kali untuk penyebutnya. Jadi 275 per 999. Di soal ada kata-kata dari berarti dikali. Nah ini perlu diingat teman-teman, ketika ada desimal yang berulang-ulang, kalau misalnya yang berulang-ulang itu 1, contohnya adalah 0,2222, berarti kan yang berulang itu 1 angka. Kalau diubah ke dalam bentuk pecahan biasa, prinsipnya adalah yang berulang itu berapa angkanya, berapa digit, taruh di atas, penyebutnya selalu 9 mengikuti dengan digit yang diulang. Ketika digit yang diulang 1 berarti penyebutnya di situ 9-nya 1. Kalau yang berulang di situ 2 digit berarti penyebutnya di situ 9-nya 2 kali, berarti 99. Begitu juga kalau 3 digit yang diulang berarti penyebutnya adalah 9-nya diulang 3 kali, 999. Pembilangnya tinggal digit yang berulang-ulang itu ditulis di pembilang. Oke, karena ada kata-kata dari berarti dikali, tinggal kita coret. Sisanya adalah 275 dibagi 100 berarti 2,75. Jawabannya yang A. Oke, lanjut soalnya. Nah ini jika ada K sama dengan 125 kali 129 dikurangi 127 kuadrat dan L 254 kuadrat dikurangi 255 dikali 253. Teman-teman tidak usah mencari hasil realnya berapa, tinggal misalkan saja, tidak apa-apa, pakai permisalan. Jadi kita fokus dulu di persamaan yang pertama ya. Di sini ada K sama dengan 125 kali 129 dikurangi 127 kuadrat. Nah, cari angka yang paling kecil di antara tersebut. Berarti angkanya adalah yang paling kecil di persamaan K adalah 125. Kita misalkan kita ganti 125 itu jadi 1. Oke, berarti 127 itu adalah angka 3, bilangan 3, karena dimulai dari 125, 126, 127, berarti 127 nya adalah 3, kita ganti dengan 3, jangan lupa nanti dikuadratkan. Sedangkan yang 129 karena mulainya dari 125 berarti 129 itu adalah 5. Nah nanti K-nya tinggal kita sesuaikan dengan operasi yang di soal. Karena ada kali dan kurangi, berarti 1 kali 5 dikurangi 3 kuadrat. Ini 1 kali 5 dikurangi 3 kuadrat. 1 kali 5 itu 5 dikurangi 3 kuadrat 9. 5 kurangi 9 min 4. Jadi K-nya adalah min 4. Begitu juga halnya dengan yang persamaan L.
cari yang paling kecil. Yang paling kecil angkanya adalah 253. Berarti kita misalkan atau kita ganti boleh, 253 itu jadi 1. Berarti 254 itu adalah 2 karena mulainya dari 253. Jangan lupa nanti yang 2 itu dikuadratkan. 255 berarti kita ganti dengan 3. Sehingga L itu sama dengan tinggal 2 kuadrat, ini 2 kuadrat dikurangi 3 kali 1, ketemulah 1. Tinggal teman-teman bandingkan saja hasil antara K dan L. K nya min 4, L nya 1, berarti K itu lebih kecil daripada L. Jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ada soal 5A kuadrat min AB sama dengan 11 dan B kuadrat plus 1/5 AB sama dengan 4/5. Maka A kuadrat plus B kuadrat. Oke, karena yang ditanyakan di sini A kuadrat plus B kuadrat, berarti nanti ada yang perlu dihilangkan selain variabel A kuadrat dan B kuadrat. Yaitu yang dihilangkan adalah AB-nya. Berarti yang atas, yang persamaan pertama dulu, ini tidak perlu kita ubah, cukup pindahkan saja atau kali 1 istilahnya ya. Jadi tetap 5A kuadrat min AB sama dengan 11. Yang bawah persamaan B kuadrat plus 1/5 AB sama dengan 4/5. Lihat penyebutnya. Penyebutnya di situ kan 5. Berarti kita harus hilangkan penyebutnya dengan cara dikali. Dikali berapa? Dikali penyebutnya. Berarti dikali 5. Ketemunya adalah 5 kali B kuadrat, 5B kuadrat ditambah 5 kali 1/5. Habis, jadi tinggal AB-nya. Sama dengan 4/5 kali 5, sama dengan 4. Nah, sudah tidak ada pecahan, tinggal teman-teman fokus di AB-nya. Karena kita mau menghilangkan AB-nya. Yang persamaan atas itu min AB, yang bawah plus AB. Ini kan tandanya sudah beda, berarti caranya tinggal ditambah. Tambahkan saja, berarti jadinya adalah 5A kuadrat plus 5B kuadrat sama dengan 15. Min AB plus AB-nya hilang karena habis. 1 min, 1 plus. Nah, kemudian karena yang ditanyakan A kuadrat plus B kuadrat, kita harus hilangkan angka 5-nya. Tinggal dibagi 5, ketemulah jadinya A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 3. Jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada pertanyaan nilai dari AB min CD plus BC min DE dibagi DE min AB min BC plus CD. Caranya adalah, ini kan sebetulnya antara pembilang dan penyebut ada unsur-unsur yang sama. Jadi caranya adalah nanti kita sesuaikan urutannya. Yang atas cukup kita pindahkan saja, sama yang penyebutnya yang harus kita sesuaikan dengan urutan yang ada di atas atau yang ada di pembilang. Sehingga ketemulah seperti ini susunannya. Tidak merubah arti karena kita cuma merubah susunannya sesuai urutan yang di pembilang supaya nanti gampang dicoret. Nah, bedanya lihat di sini diamati antara pembilang penyebut yang AB atas sama bawah beda tanda. CD atas dan bawah juga beda tanda. BC dan yang di bawahnya juga beda tanda. DE pun yang atas dan bawah beda tanda. Artinya yang bawah kita perlu sesuaikan juga dengan yang atas. Caranya adalah tinggal dikali min, terus kemudian di dalam kurung sama dengan yang di atas. Bedanya adalah yang satu plus, yang di atas plus, yang di bawah min. Tinggal kita coret, 1 dibagi min 1 ketemunya min 1. Oke, soal yang berikutnya. Jika min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5 dan min 3 kurang dari sama dengan Y kurang dari 3, manakah angka berikut yang bukan merupakan himpunan nilai X, Y? Berarti perlu kita buktikan nilai X dikali nilai Y. Langsung saja dibuktikan dari masing-masing opsional. 5
lihat yang A dulu, min 15. Min 15 itu berarti diperoleh dari perkalian antara 5 dan min 3. Yang depan punyanya si X, yang belakang punyanya si Y. Kita buktikan. 5 apakah benar punyanya X? Ada tanda di situ kurang dari sama dengan, berarti 5-nya termasuk. Min 3 punyanya si Y. Lihat di situ ada tanda kurang dari sama dengan, berarti min 3-nya termasuk. Jawaban A itu betul nilai X dan Y, tapi yang dicarikan bukan, berarti yang salah. Oke, 0 itu 1 kali 0, 1 punyanya X, apakah betul? Iya, karena 1 itu diantara min 1 dan 5. 0 punyanya si Y, apakah betul? Iya, karena 0 itu diantara min 3 dan 3. Terus kemudian 1 itu diperoleh dari 1 kali 1. 1 apakah betul bagian dari X? Iya, karena masih dalam rank diantara min 1 dan 5. Kemudian 1 yang di belakang apakah punya Y? Iya, termasuk karena di antara min 3 dan 3. Kemudian yang D, 3 itu diperoleh dari 3 kali 1. 3 apakah punyanya X? Termasuk? Iya, karena di antara min 1 dan 5. Sedangkan yang 1 itu juga termasuk punyanya si Y, karena masih di antara min 3 dan 3. Sedangkan kita lihat jawaban yang E, 15 itu kan 5 kali 3. 5 apakah termasuk punyanya X? Iya, karena di situ ada tanda kurang dari sama dengan, berarti 5-nya termasuk punyanya si X. Sedangkan yang 3 apakah termasuk punyanya si Y? Lihat baik-baik, di situ tidak termasuk. Kenapa? Karena di situ tandanya adalah kurang dari, berarti 3-nya nggak masuk. Berarti jawaban yang sesuai dengan pertanyaan di sini ada kata-kata bukan, berarti jawabannya adalah yang E, karena salah di situ. Oke, soal yang terakhir di sini ada nilai dari 57 kuadrat min 49 kuadrat dibagi 57 kali 49 ditambah 57 ditambah 49 dikurangi 49 kali 57. Ingat, kalau ada kuadrat pengurangan kuadrat berarti harus ingat persamaan yang di awal, yaitu A plus B kali A min B. Jadinya yang bagian atas atau pembilangnya kita rubah jadinya 57 plus 49 dikali 57 min 49. Fokus yang bawah ada perkalian yang sama unsurnya tapi beda tanda, ada plus sama min. Berarti boleh kita coret. Tinggal tersisalah penyebutnya itu 57 plus 49. Jadi kita coret yang sama antara pembilang dan penyebut. Tersisa tinggal 57 min 49. 57 min 49 ketemunya adalah 8. Jadi jawabannya yang D. Baik teman-teman pejuang CPNS, sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan bisa bermanfaat buat semuanya. Jangan lupa like, subscribe pastinya. Tolong subscribe dan juga share ke teman-teman terdekat kalian, teman-teman yang kalian sayangi, supaya nanti video ini bisa lebih bermanfaat lagi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.